Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ira Sukmawati, NIM 4112322004, Program Studi Teknik Informatika kelas malam Greenfield. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat yang berjudul Manajemen Data PJLP dengan di Smart System, menggunakan program C++ untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur data dan algoritma dosen pengampu Ibu Ida Farida. Baik, mari kita simak penjelasan untuk program yang telah saya buat. Baik, ini adalah program yang telah saya buat dengan judul Manajemen Data PJLP dengan di Smart System. Di sini ada header files. Yang pertama ada include IOStream. Header ini digunakan untuk input dan output pada program seperti scene, yaitu membaca input dari pengguna, dan cout untuk menampilkan output ke layar. Lalu ada include IOManip, yaitu header yang digunakan untuk menformat output agar lebih rapi, misalkan stew, mengatur lebar kolom output. Lalu ada left atau right, yaitu mengatur perataan teks kiri atau kanan. Lalu ada include string, digunakan untuk menangani string dalam program. Fitur utamanya adalah penyimpanan teks seperti nama dan job desk gitu. Lalu ada include vector, digunakan untuk menggunakan struktur data vektor. Vektor adalah array dinamis yang dapat berubah ukurannya selama runtime dalam program, digunakan untuk menyimpan semua data PJLP. Lalu ada include algorithm, digunakan untuk fungsi algoritma standar seperti sort untuk mengurutkan data, find if untuk mencari elemen berdasarkan kondisi, min elemen dan max elemen, yaitu mencari elemen minimum dan maksimum. Lalu ada using names std, yaitu mempermudah penulisan kode dengan menghindari prefix std tersebut. Lalu ada struct PJLP, tujuannya untuk menyimpan data setiap PJLP dalam satu kesatuan dengan atribut, yaitu ID, nomor ID unik, nama lengkap PJLP, umur dalam tahun, job desk, tugas utama atau pekerjaan bagi PJLP. Lalu ada kelas QW, yaitu private vector PJLP data PJLP, yaitu tujuannya adalah menyimpan data PJLP secara dinamis menggunakan vektor. Semua operasi antrian dilakukan terhadap data PJLP. Lalu untuk metode dalam class, yaitu void buat, fungsinya adalah menghapus seluruh data PJLP di dalam antrian. Contohnya adalah data PJLP.clear. Lalu ada void tambah, yaitu menambahkan data PJLP baru ke akhir antrian. Contohnya adalah data PJLP pushback dalam kurung PJLP. Lalu ada void hapus, adalah menghapus data PJLP berdasarkan ID yang dimasukkan pengguna, menggunakan fungsi find if untuk mencari elemen dalam vektor. Lalu ada void tampilkan, yaitu adalah menampilkan semua data PJLP dalam format tabel menggunakan IOManip. Selanjutnya ada void cari berdasarkan job desk, yaitu adalah mencari dan menampilkan data PJLP yang memiliki job desk tertentu, dan menambahkan deskripsi pekerjaan jika job desk cocok dengan yang di hardcode. Lalu ada void cari PJLP termuda. Nah, mencari PJLP dengan umur paling muda menggunakan min elemen. Selanjutnya ada void cari PJLP tertua. Mencari PJLP dengan umur paling tua menggunakan max elemen. Lalu ada void cari berdasarkan ID. Ini adalah mencari PJLP berdasarkan ID menggunakan iterasi manual. Selanjutnya ada void urutkan berdasarkan umur, adalah mengurutkan data PJLP berdasarkan umur dari termuda ke tertua menggunakan sort. Fungsi tampilan menu, yang pertama adalah menampilkan menu pilihan aplikasi kepada pengguna. Yang kedua adalah juga menampilkan identitas pembuat program di sebelah sini. Baik, untuk fungsi main, langkah-langkah utama yang pertama adalah inisialisasi QW, membuat objek antrian untuk menyimpan data PJLP. Yang kedua adalah data awal. Beberapa data awal ditambahkan untuk mendemonstrasikan program. Lalu ada menu pilihan,
untuk menggunakan loop do while untuk menerima input dari pengguna. Switch statement. Di sebelah sini ada case pertama, yaitu tambah data PJLP. Lalu ada case kedua, di sini ada hapus data PJLP berdasarkan ID. Case ketiga adalah tampilkan semua data. Case keempat cari berdasarkan job desk. Case kelima cari PJLP termuda. Case keenam cari PJLP tertua. Case ketujuh cari berdasarkan ID. Case 8 urutkan berdasarkan umur. Dan case 9 ini adalah keluar dari program. Nah, program ini adalah sistem manajemen data PJLP yang menggunakan vektor sebagai struktur data utama. Fitur utama meliputi penambahan, penghapusan, pencarian, dan pengurutan data. Program memanfaatkan fungsi STL sebagai find if, sort, min element, dan max element untuk mempermudah implementasi algoritma. Dalam program yang saya buat, jika tidak ada data PJLP sebelumnya, jika kita memilih menu 1, itu akan keluar antrian kosong. Lalu, jika kita mau mencari PJLP berdasarkan ID, namun ID yang kita masukkan itu tidak ada di dalam data PJLP, itu akan menampilkan PJLP dengan ID sekian tidak ditemukan. Lalu, untuk jika kita mencari PJLP berdasarkan job desk, namun yang kita masukkan itu tidak ada job desk-nya di data PJLP, nanti akan outputnya akan keluar tidak ada PJLP dengan job desk ini. Jika tidak ada PJLP yang termuda, misalkan umurnya sama semua, itu akan antrian kosong. Begitupun jika tidak ada PJLP yang tertua, jika umurnya sama semua, akan muncul atau outputnya akan muncul antrian kosong. Baik, yang terakhir adalah jika kita memasukkan menu yang tidak ada di dalam menu program tersebut, maka akan keluar outputnya pilihan tidak valid. Baik, ini adalah program yang telah saya buat yang berjudul Manajemen Data PJLP dengan di Smart System. Sebelumnya PJLP itu singkatan dari penyedia jasa lainnya perorangan. Saya membuat program ini karena terinspirasi dari banyaknya pegawai PJLP yang ada di tempat kerja saya. Program ini saya rancang untuk mengelola data penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP dengan lebih efisien, khususnya di wilayah tempat kerja saya. Data seperti ID, nama, umur, dan job desk setiap PJLP dapat dikelola melalui berbagai fitur yang telah disediakan. Baik, mari kita run. Ada beberapa menu yang dimiliki oleh program ini. Yang pertama adalah tambah data PJLP. Jika pengguna ingin menambahkan data PJLP, pengguna bisa memilih menu 1. Bisa ketik 1, lalu enter. Di sini pengguna akan diarahkan untuk memasukkan atau menginput ID PJLP, misalkan 105, lalu enter. Namanya misalkan Dira, umurnya 20 tahun misalkan, lalu job desk-nya dia apa? Misalkan mengelola media sosial. Nah, untuk mengecek apakah data PJLP yang barusan kita input itu sudah masuk atau belum ke dalam data PJLP, kita bisa memilih menu 3. Enter. Nah, di sini data PJLP yang barusan kita input sudah masuk ke dalam data PJLP. Lalu, jika pengguna ingin mencari PJLP berdasarkan job desk, bisa memilih nomor 4. Nomor 4, enter. Masukkan job desk untuk dicari. Misalkan saya ingin mencari yang job desk-nya itu pelayanan publik misalkan. Tinggal dimasukkan aja pelayanan publik, klik enter. Nah, di sini akan muncul hasil pencarian PJLP berdasarkan job desk. Itu
ada ID-nya berapa, namanya siapa, umurnya berapa, job desk-nya apa, dan uraian dari job desk tersebut itu apa. Lalu jika pengguna ingin mencari PJLP yang termuda, bisa memilih nomor 5. Masukkan nomor 5. Nah, di sini akan muncul nih siapa PJLP yang termuda, umurnya, akan muncul ID, namanya, umurnya, dan job desk-nya dia itu apa. Lalu jika pengguna ingin mengetahui siapa sih PJLP yang tertua gitu. Nah, kita pengguna bisa memasukkan atau memilih menu nomor 6. Nah, bisa di enter. Lalu di sini akan muncul nih ID, terus nama, umur, dan job desk PJLP yang tertua itu siapa. Misalkan kita mempunyai banyak data PJLP dengan nama yang sama, misalkan, terus umurnya juga sama gitu, terus tanggal lahirnya juga sama, kita pasti kesulitan mau mencarinya itu gimana gitu. Nah, kita bisa memilih nomor 7, yaitu cari PJLP berdasarkan ID PJLP-nya, karena setiap PJLP itu mempunyai ID yang berbeda-beda. Nah, kita bisa masukkan menu nomor 7, bisa di enter. Nah, masukkan ID untuk dicari. Misalkan ID-nya 101 gitu. Siapa sih ID 101 itu gitu. Nah, di sini akan muncul nih hasil pencarian ID 101, akan muncul namanya, umurnya berapa, dan job desk-nya dia itu apa. Lalu kita juga bisa mengurutkan data PJLP itu sesuai dengan umurnya, dari yang muda sampai yang tua. Kita bisa pilih menu nomor 8, enter. Nah, lalu di sini akan diurutkan sesuai dengan yang termuda umurnya. Seperti ini. Lalu untuk menu nomor 9 adalah keluar. Pengguna bisa memilih menu 9 atau keluar, itu untuk mengakhiri program ini. Lalu misalkan mencari data PJLP berdasarkan job desk, pilih menu nomor 4, klik enter. Di sini akan masukkan job desk untuk dicari, tapi jika kita menginput job desk yang tidak ada di dalam data PJLP, misalkan manajemen keuangan job desk-nya. Nah, di sini akan tampil tidak ada PJLP dengan job desk ini. Lalu, jika kita ingin mencari PJLP berdasarkan ID, kita bisa pilih nomor 7, namun ID yang kita input itu tidak sesuai dengan data PJLP yang ada, maka akan muncul, misalkan di sini aku input 109 ID-nya. Nah, di sini akan muncul PJLP dengan ID ini tidak ditemukan. Jika kita memilih menu yang tidak ada, tidak sesuai di menu di Smart PJLP atau program yang saya buat, misalkan saya milih menu 10. Nah, di sini akan muncul pilihan tidak valid karena menu tersebut tidak ada di dalam program menu di Smart PJLP. Baik, sekian penjelasan video yang saya buat. Semoga bermanfaat dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih.